Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berando TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema skill anak melalui seni, dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Pak Almin Esos selaku Kepala SD Negeri 77 Kota Bengkulu dan juga Ibu Susanti SPD selaku pembina dan juga pelatih Eskul Seni Tari di SD Negeri 77 Kota Bengkulu. Kisahin ke Ibu Susanti lagi nih. Jadi ini menyesuaikan jadwal latihan anak-anak ini seperti apa, Bu? Karena kan sekolah nih tugas utamanya nih belajar di kelas ini udah sampai sore, terus harus menyisihkan waktu lagi untuk latihan. Ini seperti apa tuh? Ya, kalau mau jadwal latihan itu biasanya ya di luar dari jam sekolah seperti itu. Misalnya di hari Minggu atau misalnya untuk yang kelas rendah, ya kan, kelas rendah itu mereka mau latihan misalnya di hari Sabtu misalnya kayak gitu. Kadang kan anak-anak yang minta sendiri, Bu, latihan Bu, seperti itu kan. Ya jadi setelah mereka pulang sorenya itu mereka latihan di sekolah seperti itu. Atau kalau memang jadwalnya itu di hari Minggu, di hari libur seperti itu. Berarti nggak ada liburnya lagi nih dong, Bu, ibu-ibu gurunya nih, para pelatih-pelatihnya nih, Bu. Ya gimana, memang seperti itu kan. Ya paling kami juga bisa pakai di hari Sabtu misalnya seperti itu. Jadi kalau bisa itu seminggu itu 2 kali gitu. Kalau di jadwal memang kalau seminggu itu sekali aja gitu. Tapi kan kalau cuma sekali itu kan kayaknya kurang. Anak-anak juga maunya nambah gitu kan. Nggak mau satu hari. Yang antusias, iya, luar biasa yang ya, Bu. antusias, iya. Jadi dipakai di hari Sabtu, karena hari Sabtu itu kan nggak terlalu ini ya jamnya ya. Jadi kita bisa pakai di sorenya, dan hari Minggu itu di paginya seperti itu. Oke, jadi walaupun sekolah sampai sore tetap harus bisa menyisihkan waktu di hari lain, di kesempatan-kesempatan lain ya, Bu ya. Yang bisa untuk melatih anak-anak ini gitu. Iya, benar. Oke, untuk perlombaan-perlombaan sendiri, Bu, kebanyakan kalau di Bengkulu sendiri itu banyak, kalau tariannya jenisnya tradisional kah atau tari kreasi kah atau seperti apa? Kalau untuk perlombaannya kami lebih sering ke kreasi seperti itu. Tapi tergantung dari kalau kami mau mengikuti perlombaan misalnya di mana, misalnya di TVRI ini kan kemarin lombanya tari kreasi ya. Kami mempersembahkan tari kreasi seperti itu. Ada juga kan kalau di perlombaan itu yang diminta itu tari tradisional gitu, atau lagunya itu kadang tuh nggak boleh dipotong-potong seperti itu kan. Artinya memang lagu plek itu benar-benar lagu, atau mau diberi penambahan di awal atau di akhir, itu juga bisa seperti itu. Tapi selebihnya itu paling banyak memang di kreasi, tari kreasi seperti itu. Kalau lagi nggak ada perlombaan nih, Bu, misalkan lagi tidak ada perlombaan yang akan diikuti dalam waktu dekat misalkan, nah itu latihannya seperti apa tuh, Bu? Kami tetap memberikan, pokoknya kalau walaupun nggak ada lomba, kami tetap menyediakan, misalnya harus menyediakan satu tarian seperti itu. Jadi kapan-kapan kalau misalnya ada lomba, kita udah ready, udah siap seperti itu. Atau kalau bisa lebih seperti itu. Jadi pokoknya sudah selesai latihan lagu ini, misalnya tari kreasi ini, ayo kita coba lagi ke tari kreasi yang lain, maunya yang apa gitu. Kadang-kadang kita tanya sama anak, ini aja Bu, lagu ini aja Bu, tari ini aja Bu. Oke, boleh kita tampung gitu kan. Jadi kita itu bukan cuma sekedar gurunya saja yang selalu memberikan ke anak, tapi kita memberikan kesempatan anak-anak itu untuk mereka pengennya apa? Maunya apa, mau seperti apa gitu. Berarti kalau sudah dilatihan nih, kemudian sudah ditampilkan atau sudah diperlombakan, ini ganti lagi nih, Bu, berarti, Bu? Iya, bisa jadi. Berarti kan kita menambah menambah tarian-tarian baru gitu kan. Jadi nggak semerta itu aja. Nanti kalau misalnya udah dilombakan, besoknya kalau ada kegiatan di sekolah tari itu lagi gitu kan. Kadang bosan gitu kan. Kalau bisa tetap diperbarui terus, cari lagi tarian-tarian yang lain yang lebih seru. Para pelatih dan juga pembina harus memikirkan gerakannya seperti apa, konsepnya seperti apa, bajunya juga beda-beda kan, Bu, artinya? Iya, benar. Seperti itu. Ya, kita harus berkreasi ini tadi. Kreasinya di skala lini nih ya, Bu, berarti ya, Bu, kalau di tari ini? Ya, kreasi di gerakan, kreasi di konsep baju dan lain sebagainya, formasi propertinya istilahnya kan. Propertinya.
Iya. Banyak juga harus dipikirkan Karena ya Bu ya. kita juga kan gurunya banyak, pelatihnya gitu kan, ya Iya. membagi tugas seperti itu. Iya. Oke, saya ingin ke Pak Kepala Sekolah lagi nih. Seberapa penting Pak perlombaan ini khususnya untuk eskul dan juga lebih khususnya lagi di eskul tari nih? Karena ada pandangannya seperti ini mengatakan Pak. Katanya kalau untuk anak sekolah nih seharusnya kita bukan perlombaan tapi festival sifatnya. Supaya anak-anak juga mikirnya jangan ada menang, jangan ada kalah. Tapi ya udah, kita berkesenian ini untuk menampilkan supaya menghibur orang lain gitu. Kalau Bapak seperti apa pandangan Pak? Sebenarnya semuanya penting sih. Festival itu penting, tapi lomba juga sangat penting. Kenapa sangat penting? Lomba ini adalah, kalau saya sebut muaranya, muara dari anak berlatih, itu harus ada media untuk melihat, mengevaluasi dari hasil latihannya. Maka untuk menyediakan sebagai muara dari latihan-latihan itu di sekolah juga kita kan menggelar beberapa event. Misalnya ada event perpisahan, pelepasan siswa kelas 6. Ya. Biasanya dikemas dengan pelepasan siswa kelas 6 dan pentas seni gitu. Ya, Nah, itu pensi kan. gitu ya, Pak. Sebenarnya kan anak-anak tampil saja itu sudah Senang sekali kan? sudah senang sekali. Iya. Bahkan berlatih saja, ikut terpilih berlatih saja, anak-anak itu sudah senangnya luar biasa gitu. Nah, karena itu maka harus disiapkan ini. Nah, kita berharap, kalau dulu kan memang ada banyak kegiatan di luar ya yang disediakan, misalnya ke taman budaya menggelar setiap 6 bulan, atau misalnya kemudian ada TVRI, ada kegiatan-kegiatan lain, event-event lain. Nah, ini sebenarnya harus diperbanyak karena untuk menumbuhkan motivasi. Coba lihatlah dulu ketika di awal Indonesia merdeka ya, mengolahragakan masyarakat, memasarkan olahraga, sehingga ada kejuaraan ini, ada pertandingan ini. Nah, sehingga semua orang pengen berolahraga gitu. Nah, begitu juga dengan seni, mestinya memang harus disediakan berbagai lomba, berbagai festival, supaya ada kesempatan untuk mengukur dari hasil latihan tadi. Nah, inilah yang kalau pendidikan itu seperti itu. Jadi biar dia merasa, oh saya ternyata kita sudah giat latihan, tapi orang lebih giat lagi dari kita ya. Nah, tuh. Kita sudah merasa hebat, ternyata ada mereka kok bisa menang, berarti mereka lebih hebat dari kita. Nah, ini yang harus ditumbuhkan, dan karena itu maka sekali lagi harus disiapkan ya, event-event ini harus diperbanyak lah. Kami bersyukur TVRI kemarin misalnya di HUT TVRI menyediakan event lomba tari kreasi. Itu berawal dari misalnya ketika kami perpisahan kelas 6, saya minta apa saja yang mau ditampilkan. Ya. Terus diantaranya misalnya tari kreasi. Saya melihat ketika anak-anak melakukan, ini luar biasa ini punya potensi untuk juara, untuk prestasi gitu loh. Karena saya kemarin misalnya di tahun 2009 saya pernah ke Jogja, studi tiru membawa guru-guru rombongan. Kita disuguhi dengan tari kreasi, juara nasional tari kreasi ya, tahun itu gitu loh. Dan saya melihat, aduh ini ternyata anak-anak ini luar biasa. Nah, kita dan lihat dari propertinya kemarin kan dengan ya pakai peralatan yang tradisional ya, ada bakul, ada apa segala macam gitu kan. Ada caping ya itu. Artinya saya melihat ini propertinya menarik. Belum lagi misalnya digabungkan dengan lagunya yang medley beberapa lagu daerah yang mencerminkan Indonesia sekali gitu loh, Indonesia banget gitu loh. Dan ini penting untuk menanamkan semangat cinta tanah air kepada anak-anak kita. Perlombaan ini jadi aspek yang penting untuk Iya. kompetisi ya Pak, Ya, supaya anak-anak juga tumbuh jiwa kompetitifnya artinya seperti itu. Oke, semakin menarik pembahasan kita akan lanjutkan di segmen terakhir. Oke, baik. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.